Amin. Haleluya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjalan sendiri. Ayo, sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjalan sendiri. Ketik di kolom komentar, saya tidak pernah berjalan sendiri. Ketahuilah hal ini, karena ketika kita mengetahui hal ini, sudah dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita kuat. Karena ada yang memegang tangan kita dan berkata, jangan takut nak, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Apapun pergumulanmu hari-hari, apapun masalah pada hidupmu, apapun ancaman terhadap hidupmu hari-hari, ketahuilah, masih ada Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Amin. Ketik yuk di kolom komentar, saya masih punya Tuhan Yesus. Saya nggak boleh takut. Ayo teman-teman semua yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan Yesus. Saya tidak boleh takut. Karena itu yang Yesus bilang, jangan takut. Seringkali kekhawatiran kita, kecemasan kita akan masalah, akan pergumulan, akan apa yang akan kita hadapi, terlalu menutupi kebesaran Tuhan yang sebenarnya kita sudah pernah alami. Ya, itu yang seringkali terjadi, sehingga akhirnya kekhawatiran melanda kehidupan kita. Tertekan, panik, situasi yang semakin hari semakin nggak jelas. Akhirnya kita mulai down, Tuhan. Kita mulai bertanya, Tuhan sebenarnya Tuhan menyertai saya. Akhirnya imanmu luntur. Hanya karena kau tidak tahu bahwa ada yang menyertaimu selama-lamanya. Pastikan hal ini ada dalam kehidupan kita. Pastikan hal ini kita pegang. Pastikan hal ini kau tahu setiap hari. Engkau bangun pagi-pagi, katakan, Tuhan terima kasih engkau menyertaiku sepanjang hari ini. Ya, teman-teman yang sudah bergabung pada doa pagi hari ini, setiap pagi saya ajak setiap kita. Setiap pagi perkatakan, setiap kali engkau bangun pagi perkatakan, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini engkau berjalan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih engkau menuntun hidup saya di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih apapun yang saya hadapi sepanjang hari ini. Saya percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang menguatkan saya menghadapi segala sesuatu yang akan saya hadapi hari ini. Sehingga kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak cemas, apalagi stres. Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah ada di dalam Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Secara khusus di dalam Ulangan pasal 16 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17, Alkitab sedang mengajarkan ada 3 hari raya utama yang harus, mesti, kudu, wajib dirayakan oleh bangsa Israel, ya kan? 2 hari raya kita sudah pelajari beberapa hari lalu, saudaraku, tentang hari raya roti tidak beragi dan juga hari raya 7 minggu kita sudah belajar sama-sama. Dan ada satu benang merah sampai dengan ayat yang nanti ayat ke-17 di hari raya ketiga, yaitu hari raya Pondok Daun. Ada satu benang merah di mana ada satu kebenaran, ada satu hal yang Allah sampaikan untuk diingat oleh bangsa Israel ketika mereka merayakan 3 hari raya utama ini. Yang pertama hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Dan sekarang kita lihat dulu sama-sama dalam Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Ya. Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Perhatikan. Hari raya Pondok Daun haruslah, sama-sama bilang sama saya, harus dirayakan. Ya, harus dirayakan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Jadi Tuhan bilang nih, setiap mereka yang merayakan hari raya ini jangan dengan berduka cita gitu loh. Jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan pengeluhan. Tetapi bersukarialah. Makanya ayat 14 katakan, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Jadi setiap kita datang sama Tuhan,
Jangan dengan hati yang kesel, jangan dengan hati yang dongkol, jangan dengan hati yang terpaksa gitu loh. Datang sama Tuhan dengan hati yang sukaria. Iya kan? Datang sama Tuhan dengan hati yang tulus, datang dengan Tuhan karena ketika kita datang sama Tuhan, yang Tuhan lihat adalah hati saudara dan saya. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukaria, tanpa persungutan, tanpa pengeluhan. Aduh, capek gue ibadah terus, aduh, persekutuan terus, aduh, doa terus. Lebih baik lu gak usah datang daripada lu datang dengan bersungut-sungut. Iya kan? Alkitab jelas katakan datang ke hadirat Tuhan dengan bersukaria. Sama-sama bilang sama saya harus ibadah dengan bersukaria. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus beribadah dengan bersukaria. Pastikan itu dalam hati kita. Menghadap Tuhan harus dengan sukacita. Menghadap Tuhan harus dengan sukaria, dengan semangat. Karena kita percaya hidup kita datangnya dari Tuhan. Kita lanjut. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu. Engkau dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda yang ada di dalam tempatmu itu haruslah beribadah dengan sukaria. Ayat 15. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Lihat orang yang dampaknya orang beribadah kepada Tuhan diberkati. Memang bukan itu yang kita kejar, tapi itu dampaknya, itu bonusnya. Jangan dampaknya, jangan bonusnya yang kau kejar. Kejarlah dulu perkenan Tuhan, datanglah dulu beribadah kepada Tuhan, maka dampaknya kau akan temukan. Apa itu? Ayat 15 tadi dikatakan, bahwa Aku, Tuhan Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usaha. Dalam apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan, tapi Tuhan bilang datang dulu ke ibadah kepada keperayaan-perayaan, ke peribadatan dengan sukaria. Dampak yang kau akan lihat. Jangan dibalik. Yang kita kejar adalah berkatnya dulu. Yang kita kejar adalah hasil tangan Tuhan dulu. Jangan. Nah, kan Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Yes, terlebih dahulu. Itu yang kita kejar, itu yang kita cari. Maka dampak dari yang kau lihat, kau akan diberkati. Sama-sama bilang sama saya, dalam ibadah saya diberkati Tuhan. Amin. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bilang dibuat tangan Tuhan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Ayat 16. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni inilah pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu benang merah daripada apa yang Tuhan ajarkan pada bangsa Israel, disampaikan melalui Musa, bahwa setiap kita datang kepada Tuhan adalah untuk mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya beribadah karena Tuhan baik dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya beribadah karena Tuhan baik dalam hidup saya. Bukan karena untuk cari berkat. Kita beribadah karena terlebih dahulu kita sudah diberkati. Kita beribadah bukan untuk diselamatkan. Kita beribadah bukan untuk masuk surga. Justru kita beribadah karena kita tahu nama kita sudah terdaftar di surga. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Iya. Justru kita datang kepada Tuhan karena kita berterima kasih. Sama seperti saudara ketika dapat pemberian sesuatu dari orang, saudara akan berterima kasih sama orang tersebut. Rasa respect kita menghormati Allah, pemberian keselamatan, anugerah dalam hidup kita, maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, dari 3 hari raya utama ini, baik hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, hari raya pondok daun, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu benang merah.
Apa itu benang merahnya? Mengingat perbuatan tangan Tuhan ketika mereka masih di Mesir, keluar dari Mesir, dalam perjalanan di padang gurun, dan masuk sampai dengan tanah perjanjian. Itu diingat. Berarti tujuannya satu, supaya bangsa Israel tidak melupakan apa yang pernah Tuhan buat. Dengan kata lain, mereka beribadah kepada Tuhan dengan 3 hari raya ibadah ini dengan satu tujuan. Say thanks. Berterima kasih. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya beribadah karena saya tahu diri. Ayo. Sama-sama bilang sama saya beribadah karena saya tahu diri. Iya dong. Orang kalau dapat pemberian sesuatu yang besar dan tidak datang berterima kasih kepada yang memberi, itu orang nggak tahu diri. Ketik di kolom komentar, saya harus jadi orang yang tahu diri. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya harus jadi orang yang tahu diri. Tanda serunya 3, 1, 2, 3. Ini mengingatkan kepada setiap kita, saudara, supaya kita tuh jadi orang-orang yang jangan nggak tahu malu gitu loh. Jangan kayak kacang lupa kulitnya gitu. Tapi jadi orang-orang yang tahu diri. Kenapa kita beribadah? Bukan untuk cari berkat. Karena kalau sampai fokus kita salah, kita beribadah supaya diberkati, kita beribadah supaya toko kita laris, kita beribadah supaya begini, supaya begitu. No. Dan ketika engkau tidak mendapati itu, engkau akan kecewa. Engkau akan kecewa. Makanya kita beribadah bukan supaya kita beribadah karena kita terlebih dahulu sudah mengalami pertolongan Tuhan. Itulah yang diajarkan Tuhan sebagai benang merah. Bagaimana bangsa Israel harus membuat perayaan 3 hari raya utama. Tentang hari raya roti tidak beragi. Bicara tentang bagaimana Tuhan bawa mereka keluar secara terburu-buru. Sampai akhirnya tidak bisa membuat roti untuk mengadon. Jadi mereka makan roti tidak beragi. Itu diingatkan. Hari Raya 7 Minggu mengingatkan juga kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Dan pada akhirnya Hari Raya Pondok Daun mereka diingatkan kembali bagaimana mereka diam di pondok-pondok. Coba saudara lihat dalam Imamat 23 ayat 42 dan 43. Imamat pasal 23 ayat 42 dan ayat 43. Ini kenapa sampai harus dirayakan Hari Raya Pondok Daun, ya? Imamat 23 ayat 42 dan 43. Di dalam pondok-pondok daun haruslah kamu tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli Israel harus tinggal dalam pondok-pondok daun. Ayat 43 penjelasannya. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku, kata Tuhan ya, telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allah. Jadi bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir di padang gurun, mereka tinggal dalam kemah-kemah. Tidak tinggal dalam seperti tanah perjanjian yang tetap gitu, bangunannya utuh, udah ada permanen. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara dikasih dalam Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan ketika mereka melihat awan, tiang awan dan tiang api berjalan, mereka bongkar pasang tuh tenda, jalan lah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan tujuan inilah Hari Raya Pondok Daun dibikin. Untuk mengingat, memberitahukan kepada anak-anakmu, keturunanmu, kata Tuhan, bahwa dalam perjalanan di padang gurun, kalian tinggal di pondok-pondok, kalian tinggal di kemah-kemah yang tidak stay, tidak tetap, tidak ada bangunan yang tetap. Tetapi Tuhan pelihara. Nah, jadi kita diingatkan dari peristiwa ini, sama seperti Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk merayakan 3 hari raya utama ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Tujuannya satu, supaya kita memiliki hati yang bersyukur. Bersyukur, kita datang beribadah karena bersyukur. Luruskan motivasimu ketika engkau datang beribadah. Bukan supaya menyenangkan hati gembalamu. Bukan supaya engkau diberkati. Tapi engkau datang supaya engkau melihat bagaimana beberapa waktu lalu Tuhan hidupkan dalam hidupmu. Hati yang bersyukur. Hati yang berterima kasih. Hati yang tahu diri untuk datang sama Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan yang hari ini datang bergabung dalam doa pagi online. Yuk miliki hati yang tahu diri.
Miliki hati yang tahu diri. Kita beribadah karena kita sadar diri. Kita beribadah karena kita tahu diri. Kita beribadah karena kita tahu hidup kita itu udah ditolong Tuhan. Apalagi sih yang Tuhan belum beri dalam hidup saudara dan saya? Keselamatan sudah Tuhan berikan. Jaminan sorga sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Itulah gambaran dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Sampai masuk dalam padang gurun dan sampai masuk dalam tanah perjanjian. Bagaimana kehidupan kita juga? Dulu diperbudak oleh dosa. Dan kita diselamatkan oleh anugerah kemurahan Tuhan. Dan dalam perjalanan sekarang di padang gurun, Tuhan izinkan kita masalah demi masalah. Toh tapi Tuhan sertai. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Sama seperti dahulu bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai mereka. Gambaran ini pun yang harus kita ingat. Setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, miliki motivasi yang jelas. Apa motivasimu beribadah? Untuk menjadi orang-orang yang tahu diri. Untuk menjadi orang-orang yang berterima kasih akan segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Bukan untuk cari sesuatu. Pastikan kehidupan kita, saudara. Ingat, Tuhan lihat hati. Kedatanganmu dalam kau beribadah dilihat manusia. Tetapi ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih, di situ Tuhan perhitungkan sikap hatimu datang kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara ikuti dalam peribadatan di gereja lokal kita masing-masing, ayo datang dengan sukacita, datang dengan sukaria, datang dengan berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi lihat, waduh, ini kok kayaknya pemimpin pujiannya kayaknya kurang angkat, kurang ngalir gitu ya. Aduh, kok ini pendeta pembicaranya kok kayaknya kurang nyampeinnya, kurang buat saya mengerti. Aduh, nih kok asyar kolektor. Nggak fokus kepada apa yang terjadi dalam rumah ibadahnya, tetapi fokus kepada sikap hati kita sebagai pribadi yang berterima kasih. Kau datang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku nggak mau lihat keadaan, aku nggak mau lihat situasi yang terjadi dalam rumah Tuhan di gereja Tuhan. Tapi aku lihat, aku datang ke rumah Tuhan, aku bersyukur. Karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aku bersyukur. Aku ada dalam pemeliharaan dan keberkatan Tuhan. Dan aku bersyukur. Karena Tuhan Yesus baik atas hidupku. Ketik di kolom komentar, saya harus jadi orang yang tahu diri. Dengan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Buat setiap kasih setia Tuhan. Buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Melalui setiap hari-hari raya dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa setiap hal yang kami kerjakan dalam ibadah kami adalah bentuk ucapan syukur kami berterima kasih kepada Tuhan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kami mau jadi orang-orang yang tahu diri ya Allah. Kami mau jadi orang-orang yang sadar diri. Kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, itulah bentuk rasa terima kasih kami. Kami bersekutu dengan Tuhan, kami bersyukur. Buat setiap hal, buat setiap sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu termaterai dalam hati kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin menjadi orang-orang yang tahu diri. Kami menjadi orang percaya yang sadar diri setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan. Adalah rasa syukur kami. Karena segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini pun kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan. Kami tahu ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan yang hari-hari ini masih umat-Mu hadapi. Tapi kami percaya kalau kami kuat sampai dengan hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena pembelaan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu bersyukur. Kami perlu berterima kasih sama Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini. Apapun yang menjadi badai hidup mereka hari-hari. Hamba percaya, kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kami. Tuhan yang menolong hidup kami. Sama seperti Kau menyelamatkan kami. Maka hari-hari ini pun Tuhan akan menyelamatkan kami. Tuhan beri kekuatan kepada yang lemah. Beri penghiburan kepada yang susah Allah. Bahkan beri pengharapan kepada mereka yang hari-hari kehilangan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Karena kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya kekuatan kami terbatas. Tapi kami masih punya Tuhan yang memiliki sumber kekuatan, yang selalu memberikan kekuatannya bagi kami. Hari ini juga kami berdoa, menyerahkan rumah tangga setiap umatmu masing-masing dalam tangan Tuhan. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Orang tua, anak, mertua, menantu, adik, dan kakak hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kerukunan. Karena kami tahu di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, di sanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Tuhan, kami juga berdoa memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan, yang mungkin hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan tetap jaga hidup mereka. Sehingga tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga muda boleh merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Studi mereka diberkati. Masa muda mereka diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Dijaga Tuhan. Luputkan dari segala mara bahaya, Allah. Luputkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari yang sedang mencari pasangan hidup, Amba berdoa. Di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus. Juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Dalam nama Yesus. Percaya orang-orang muda diberkati Tuhan, dijaga, dipagari, ditolong, diurapi oleh Tuhan. Luputkan dari setiap pergaulan yang buruk. Tuntun mereka dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bahkan di hari-hari akhir ini biarlah mereka menjadi terang Tuhan. Di tempat di mana mereka ada. Berkati setiap orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka hari-hari ini. Biarlah mereka senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kenapa percaya? Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Satu persatu Tuhan lawat di rumah mereka masing-masing dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan juga setiap kami yang datang kepadamu Tuhan. Dengan hati yang lemah, dengan hati yang lelah. Mungkin ada di antara mereka umat Tuhan yang bergabung dengan hati yang lelah. Mereka datang mencari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Beri kekuatan, beri penghiburan, beri pengharapan dalam hati mereka. Dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus aku berdoa. Kalau ada di antara mereka yang hari ini mengikuti live doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka punya masalah, mereka punya pergumulan yang terlalu berat dan rindu didoakan. Jika itu adalah dirimu. Engkau mungkin belum mengenal Yesus secara pribadi. Tapi engkau ada masalah yang perlu didoakan dan engkau mau terbuka. Mau didoakan secara khusus. Izinkan saya berdoa buat saudara. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapakku berdoa. Kalau ada di antara mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mungkin mereka belum percaya Yesus. Namun mereka rindu didoakan secara khusus oleh karena permasalahan, oleh karena pergumulan, oleh karena badai hidup, tekanan hidup yang terlalu berat bagi mereka. Dan hari ini mereka rindu didoakan sekalipun mereka belum mengenal Yesus. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah hati mereka diberikan damai sejahtera hari ini. Di rumah mereka masing-masing mengalir damai-Mu, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, karya-Mu dalam hati mereka dan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi doa-doa mereka, Ama berdoa. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Saya sudah berdoa buat saudara. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupanmu, menuntun hidupmu. Bapak, aku berdoa, ucapkan berkat buat setiap tempat tinggal kami, daerah, lingkungan, bahkan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat shalom, Allah turun atas kota kami.
Sehingga ada damai sejahtera. Tuhan, pagari kota kami, pagari daerah kami, luputkan dari segala bara bahaya, luputkan dari segala bencana alam, luputkan dari segala niat rancangan roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Bahkan ucapkan berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan. Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin daerah, wali kota, gubernur, bupati-bupati yang ada. Dalam nama Yesus, diberikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Diberikan mereka hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Diberikan kepada mereka hati yang mau tulus ikhlas memimpin kota, provinsi, dan bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami berdoa biarlah sepanjang hari ini kami mengerjakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup berguna, sepanjang hari ini kami hidup berdampak, sepanjang hari ini kami hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah merenungkan firman Tuhan dan Alkitab katakan berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Ayo jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang bagian kita adalah tetap terus lakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita sudah doa dan percayalah apa yang Yesus katakan, bahwa apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Secara khusus teman-teman di TikTok, saya kembali mengingatkan teman-teman yang ada di TikTok, setiap hari saya membagikan renungan dalam buletin TikTok. Saudara bisa lihat ya di akun TikTok saya ada buletin renungan harian. Saudara bisa klik di sana, setiap hari saya bagikan dan saudara bisa pakai. Renungan itu adalah renungan yang gampang dimengerti, mudah dimengerti, dan ada dalam poin-poin yang bisa kita lakukan. Jadi saudara bisa pakai kalau saudara biasa pelayanan atau biasa melayani di gereja, saudara bisa pakai untuk renungan-renungan di komunitas saudara, ya, sehingga kita hidup terus berguna, kita hidup terus berdampak, kita hidup terus menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Doa saya menyertai kita semua, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap cari Tuhan, dan tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.